Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Tuhan ya. Baiklah anak-anak, kita akan memulai proses pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita memulainya, kita akan memohon pertolongan Tuhan untuk boleh ikut campur, untuk boleh memberkati kita di sepanjang hari ini. Kita akan berdoa dulu. Anak-anak yang ada di rumah diikuti ya. Kita mau bernyanyi. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Baiklah, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan yang boleh kami nikmati, buat kasih Tuhan yang boleh menyertai kami di pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur buat kesehatan kami yang Tuhan berkati, kami bersyukur buat kehidupan kami yang selalu Tuhan tolong. Terima kasih Bapa buat waktu yang baik yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami boleh mengikuti pembelajaran dan memulainya pada saat ini. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah di dalam memulai kegiatannya pada pagi hari ini, terkhusus di dalam mengikuti proses pembelajaran. Mohon Tuhan pimpin, mohon Tuhan tolong, mohon Tuhan pelihara. Terima kasih Allah yang baik, hanya kepadamu kami memohon. Amin. Baiklah anak-anak ibu, kita akan mulai pembelajaran kita. Dipersiapkan bukunya, dipersiapkan alat tulisnya. Oke, kita mulai masuk ke materi pembelajaran kita. Yang semangat belajarnya. Halo anak-anak ibu kelas 6, kita berjumpa lagi hari ini di pelajaran agama. Minggu lalu kita sudah belajar pengertian ibadah dan apa bedanya ibadah dengan kebaktian. Masih ingat apa perbedaannya? Nah, ibu ulang sedikit ya. Perbedaan ibadah dengan kebaktian adalah ibadah bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, tanpa dibatasi waktu, tempat, dan keadaan. Sedangkan kebaktian dilakukan pada tempat dan waktu tertentu. Contoh, ibadah di gereja atau ibadah chapel kita di sekolah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tata cara beribadah. Nah, anak-anak, masing-masing kebaktian mempunyai tata cara atau susunan ibadah yang berbeda-beda. Tata cara atau susunan dalam ibadah itu disebut dengan liturgi. Liturgi ini bisa dipengaruhi oleh kebiasaan dan lingkungan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, liturgi bisa berubah karena situasi dan kondisi yang dianggap perlu. Nah, anak-anak, kita akan melihat apa sih fungsi atau gunanya dari tata cara ibadah itu. Nah, setiap ibadah tentu memiliki tata cara beribadah meskipun tidak lengkap.
Tanpa tata cara ibadah, ibadah itu tidak teratur, berantakan, kacau. Jadi, tata cara itu berguna untuk apa? Gunanya adalah untuk mengatur jalannya ibadah agar lancar dan mengalami kesakralan atau kekusyukan. Nah, urutan tata cara ibadah ini disusun secara hati-hati loh, supaya bisa membangun iman yang mengikuti ibadah tersebut. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari juga macam-macam kebaktian. Ada apa aja sih macam-macam kebaktian? Nah, ada yang disebut dengan kebaktian umum. Kebaktian umum itu kebaktian yang dihadiri oleh semua kalangan. Bisa tua, bisa muda, remaja, anak-anak, pria, wanita, siapa saja bisa. Namanya juga umum. Nah, yang kedua ada kebaktian sekolah minggu. Kalau yang ini hanya dihadiri oleh anak-anak. Nah, yang ketiga ada kebaktian pemuda anak-anak. Pemuda ini atau remaja juga bisa, yang hanya dihadiri oleh kaum muda dan remaja. Nah, yang keempat ada kebaktian kaum wanita, yang hanya dihadiri oleh wanita saja, misalnya kayak ibu Ida misalnya kan, atau kayak mama kalian. Nah, yang berikutnya ada kebaktian kaum bapak, kaum pria, yang dihadiri oleh bapak-bapak, hanya pria saja. Nah, yang berikutnya ada juga kebaktian syukur. Kebaktian syukur itu misalnya Felicia ulang tahun, buat kebaktian ucapan syukur karena ulang tahun. Atau misalnya Mama Nyirberi ulang tahun pernikahan, maka mereka membuat kebaktian ucapan syukur karena pernikahannya sudah diberkati Tuhan. Atau banyak lagi kebaktian-kebaktian yang lain. Nah, ada juga yang disebut dengan kebaktian padang atau retreat. Kalau kebaktian padang ini diadakan di luar ruangan, bisa di taman. Misalnya kalau kita mau kebaktian ke Jakabaring contohnya, atau misalnya ke Puntikayu atau ke Sungai Gerong atau kemana saja deh, itu berada dan dilakukan di luar ruangan. Nah, kalian tahu tidak sih fungsinya ibadah itu apa? Beribadah itu berarti mengadakan hubungan dengan Allah melalui penyembahan, pujian, ucapan syukur, dan melakukan segala perintah Tuhan. Itu sebabnya anak-anak, kebaktian itu atau ibadah itu harus teratur, tidak boleh asal-asalan. Supaya tidak asal-asalan tadi, apa yang harus dilakukan? Ya, membuat tata cara seperti yang kita pelajari hari ini. Oke anak-anak, sudah panjang lebar Ibu menjelaskannya. Itulah tadi materi kita hari ini, penjelasan Ibu tentang tata cara beribadah. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang tata cara beribadah. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian paham, mengerti, dan berguna buat kalian. Oke, dan bisa kalian mengikuti ibadah apapun sesuai dengan iman, kepercayaannya, sesuai dengan aturan yang ada, dilakukan dengan khusyuk. Oke anak-anak, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Dan semangat belajar, Tuhan memberkati. Dadah.